Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar dari 19 PAI 3. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Di sini saya akan membahas mengenai hadis sebagai sumber ajaran agama atau dalil fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Di sini sebelum saya membahas materi secara luas, saya sudah membuat beberapa pokok-pokok permasalahan. Yang pertama mengenai pengertian hadis, dan yang kedua bagaimana kedudukan hadis, dan yang ketiga bagaimana fungsi hadis. Baik, langsung saja pengertian hadis. Di sini pengertian hadis secara terminologi banyak yang mendefinisikannya. Yang pertama bahwa hadis itu segala perkataan, perbuatan serta hal ihwalnya. Di mana di sini hal ihwal berarti pemberitaan tentang Nabi, baik itu berupa himmahnya, karakteristik, sejarah kelahiran maupun kebiasaan-kebiasaannya. Nah, yang kedua bahwa hadis itu segala perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan yang bersumber dari Nabi maupun sifatnya. Dan yang ketiga bahwa hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifatnya. Nah, dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di sini pengertian hadis selain ada persamaan, tentunya juga ada perbedaan. Di mana persamaannya sama-sama menyebutkan bahwa hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perbedaannya terletak pada kalimat terakhirnya, yaitu ada kata hal ihwal dan juga ada kata takrir. Nah, di mana hal ihwal di sini merupakan komponen dari hadis, sedangkan kata at-takrir secara eksplisit merupakan komponen dari bentuk-bentuk hadis. Selanjutnya pengertian hadis secara etimologi. Pengertian hadis di sini berasal dari kata al-jadid yang berarti baru atau sesuatu yang dekat maupun sesuatu yang singkat. Seperti hadisul ahdi fil islami, orang yang baru masuk atau memeluk Islam. Nah, selanjutnya di sini juga hadis juga berasal dari kata al-khabar yang berarti baru, yaitu pembicaraan yang disampaikan maupun dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Nah, di mana maknanya di sini sama dengan hadis. Selanjutnya definisi hadis dari berbagai ulama. Yang pertama menurut muhaddisin atau ahli hadis. Dia mendefinisikan atau mengartikan hadis sebagai segala riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat fisik maupun tingkah lakunya. Yang kedua, menurut usul fikih. Nah, di sini menurut usul fikih dia mengartikan hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan beliau. Selanjutnya pengertian hadis menurut para ulama. Salah satunya yaitu ulama tabi'i yang dikutip melalui Muhammad Syihudi Ismail. Ia mengartikan hadis sebagai segala perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan para sahabat maupun para tabi'in. Nah, mungkin hanya seperti itu pembahasan kita mengenai pengertian hadis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok permasalahan yang kedua, yaitu mengenai kedudukan hadis. Di sini Allah Subhanahu wa taala
telah menghapus risalah Samawiyah dengan risalah Islam. Dia menurunkan Al-Qur'an untuk memberi kepada Nabi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu merupakan syariat, dasar syariat, karena mengandung banyak mukjizat serta hujah teragung. Di sini Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril secara mutawatir lafalnya, baik secara global maupun secara rinci. Di sini bagi yang membaca Al-Qur'an merupakan ibadah serta yang menulisnya di dalam lembaran-lembaran. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an merupakan dasar hukum ajaran yang kedua. Hadis merupakan dasar hukum ajaran yang kedua, sedangkan Al-Qur'an merupakan dasar hukum syariat Islam yang pertama. Nah, di sini Al-Qur'an menunjuk langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang harus memberikan penjelasan kepada manusia mengenai apa yang disampaikan oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam maupun sebagai manusia di sini kita harus mematuhi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini beberapa paparan mengenai hadis sebagai syariat atau dasar hukum agama. Di sini kita bisa melihatnya dari dalil Al-Qur'an, dalil hadis maupun kesepakatan ulama atau ijma. Yang pertama, dari segi dalil Al-Qur'an kita bisa melihatnya dari Quran surah Al-Imran ayat 179. Sedangkan dalil hadis di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya aku telah meninggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, yang dimana kalian tidak akan tersesat bila kalian masih berpegang teguh kepada keduanya. Nah, di mana di sini berupa Alkitab dan juga sunnah Rasulullah. Jadi bisa kita katakan bahwa di sini betapa pentingnya juga hadis terhadap kehidupan kita. Nah, di sini berarti dua pokok ajaran Islam atau dasar hukum Islam yang harus kita ikuti, yaitu selain adanya Al-Qur'an, di sini kita juga harus mengikuti sunnah Rasulullah yang berupa hadis. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu mengenai ketetapan ulama atau ijma. Nah, di sini para umat Islam telah menerima hadis. Di sini para ulama hadis telah menerima hadis sebagai sesuatu yang sudah disandarkan atau sebagai ketetapan kita juga. Nah, di sini para umat Islam telah menerima hadis seperti ia menerima Al-Qur'an, karena mereka sudah percaya bahwa hadis di sini memang benar-benar ketetapan atau suatu landasan serta dasar kita, karena bersumber dari Nabi yang tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sekian pembahasan kita, atau seperti itu pembahasan kita mengenai kedudukan hadis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi hadis. Nah, di mana fungsi hadis di sini yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Qur'an. Nah, di sini fungsi hadis di situ ada 4 macam, yaitu
Yang pertama mengenai bayan at-takrir, di mana bayan at-takrir di sini yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang kedua selain bayan at-takrir di sini juga ada bayan at-tafsir. Yang ketiga bayan at-tasyri, dan yang keempat bayan al-nas. Jadi seperti itulah pembahasan mengenai materi dari hadis sebagai sumber ajaran agama atau dalil fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.